ya. Sekarang uh, sekarang kita akan membahas 4 imam yang paling terkenal pada zaman A'immatul Mujtahidin, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana 4 ini adalah ulama yang paling tersohor mazhabnya, ya, yang paling terkenal mazhabnya. Maka ada mazhab Hanafiyah, ya, kemudian ada mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hambali, ya, Hambaliyah, ya. Kalau Hanafi itu lebih sering disebut dengan Al-Ahnaf. Kenapa tidak disebut dengan Hanafiyah? Karena nanti Hanifiyah itu adalah muwahhid, ya. Jadi namanya ini telah dipakai. Jadi tidak banyak yang tidak menamakan dengan Hanafiyah. Kenapa? Karena Hanafi adalah millatu Ibrahim, ya, milah Nabi Ibrahim, seperti yang disebutkan di dalam Ushul Salasah. Akan tapi Ahnaf itu lebih sering disebut oleh untuk pengikut Imam mazhab Abu Hanifah, untuk penganut mazhab Abu Hanifah, yaitu Al-Ahnaf, ya. Dinasti Abbasiyah itu terkenal pemerintahannya dengan memegang atau menganut mazhab Malikiyah, yaitu dinasti Abbasiyah. Begitu juga adapun dinasti Turki Utsmani, maka itu terkenal dengan mazhab Hanafiyah, ya. Mereka menganut mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun kerajaan Arab Saudi itu terkenal dengan menganut mazhab Hambali, atau Imam Ahmad bin Hambal. Walau begitu, mazhab-mazhab yang lain, ya, penganut mazhab yang lain sedikit pun tidak ada perselisihan, ya, tidak ada saling menyalahkan satu sama lain, ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Ta'rif bi a'immatil arba'ah wa usulu madzahibihim, ya. Ta'rif bi a'immatil arba'ah wa usuli madzahibihim. Lihat di sini apa artinya ta'rif, ya, mengetahui tentang a'immatul arba'ah, ya, empat imam mazhab yang paling terkenal, ya. Kemudian usul madzhabihim, ya. Apa itu? Jadi usul-usul mazhab mereka. Kenapa mereka bisa membuat 4 mazhab? Kenapa enggak sama saja? Maksudnya Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i gurunya, atau Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik gurunya, ya, atau Imam Abu Hanifah sama saja dengan Imam Malik. Kenapa? Karena ada perbedaan dengan usul-usul mazhab mereka. Itu dia nanti akan kita bahas. Yatafiqu a'immatul arba' wa ghairihim minal ulama, ya. Jadi di sini imam arba, maksudnya di sini imam arba itu imam mazhab yang 4 itu, dan selainnya dari kalangan ulama Islam, mereka itu semuanya bersepakat untuk berpegang teguh di atas kitab dan sunnah, dan mereka bersepakat dengan ijma', ya, dan tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah. Dan mereka juga bersepakat untuk mengambil dengan qiyas dan istishab. Seperti kita ketahui bahwasanya dalil hukum syar'i, dalilul hukm syar'i itu ada berapa? Ada 4, ya. Pertama Al-Quran atau Alkitab, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas. Ini yang disepakati para ulama. Maka setelah ini kita akan membahas empat mazhab ini dan usul-usul mazhab mereka. Bagaimana cara mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan ijma' dan qiyas, ya. Yang pertama dimulai dengan oleh Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah yang paling tua, maksudnya yang paling lahir duluan daripada imam-imam selainnya,
Ya. Dan Imam Abu Hanifah ini sendirian, beliau sendiri dari empat imam mazhab ini, beliau sendirilah yang tinggal di Kufah, ya, bukan di Haramain, bukan di Mekah Madinah. Berbeda dengan 3 ulama atau imam mazhab yang lain, mereka dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka tinggal di Mekah dan Madinah. Akan tapi Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Ya, beliau lahir pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Berarti berapa tahun itu? 70 tahun ya. Nama beliau adalah Nu'man ya. Nama beliau pada asalnya adalah aslinya adalah Nu'man ya. Abu Hanifah hanya laqab, kunyah, hanya kunyahnya saja. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit bin Zauti. Ya, bin Zauti. Ya, asal Nu'man, maksudnya di sini asal kota atau kota kelahiran Imam Abu Hanifah adalah Faris, dari Persia, ya, dari Persia, Jadi orang Persia, bukan orang Arab. Ya, Imam Abu Hanifah ini bukan orang Arab, akan tapi orang Ajam, ya, orang selain Arab, ya, dari kota Persia. Berbeda dengan 3 imam yang lain, itu mereka adalah orang Arab. Nah, ini dia Imam Abu Hanifah, bukan orang Arab akan tapi orang Persia, ya, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama, ilmu Islam, ya. Beliau lahir di Kufah, ya, pada tahun 80 Hijriah, dan di sana beliau tumbuh dan mempelajari ilmu, ya. Dan beliau pada saat kecil menjual khudz, ya, khudz, barang dagangan, wa yatlubul ilma fi sabahi, ya, fi sibahihi. Maksudnya dari saat kecil beliau telah berdagang dan menuntut ilmu. Nah, kemudian setelah itu beliau mengajar dan memberikan fatwa. Nah, beliau dianugerahi dengan kecerdasan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun beliau orang Ajam, bukan orang Arab, akan tapi ilmu beliau sama dan hampir menyetarai atau setara dengan imam-imam mazhab yang lainnya. Dan beliau meninggal di Baghdad, ya, dari Kufah ke Baghdad. Ya, Baghdad ini adalah di Syam, ya, kota Syekh Islam Ibn Taimiyah. Baghdad pada tahun 150 Hijriah, dan beliaulah Imam Abu Hanifah yang seorang faqih, ya. Faqih itu yang ahli di ilmu fikih, kemudian mujtahid, ya, dan yang memberikan fatwa-fatwa terhadap masalah-masalah yang baru, itu mujtahid. Awwalu a'immatul arba min ahli sunnah wal jamaah. Lihat di sini, yang paling pertama dari Imam Arba. Jadi beliau yang paling pertama mencetuskan mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah, dan dipakai oleh banyak muslim, ya, di dalam pada umat Islam ini, ya. Beliau dikenal dengan banyaknya beristihad, ya. Ulifa bi kasratil istihad, sangat banyak beristihad dan mengambilnya dengan kias, ya. Jadi di Kufah ini itu sangat sedikit masuk hadis, ya, banyak hadis yang tidak tersampaikan ke Kufah, ya, dibanding dari Mekah, dibanding seorang yang tinggal di Mekah dan Madinah. Seperti yang kita ketahui dulu, madrasatu ahlul hadis dan madrasatu ahlul ra'yi, ya. Madrasatu ahlul ra'yi itu kekurangannya apa, sedikitnya masuk hadis. Kenapa? Karena berada di Kufah, jauh dari Mekah Madinah. Begitulah Imam Abu Hanifah, sedikit datang hadis kepada beliau, akan tapi beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan kias. Jadi dari mana-mana Al-Quran itu beliau kiaskan ke permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalilnya. Dengan begitu, dengan pemikiran dan ra'yu beliau yang sangat tajam, ya, yang sangat bagus, menggunakan akal beliau yang diikat dengan dalil Al-Quran. Dengan begitu beliau beristihad, ya, dan mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer. Wa huwa min azkan nas, ya, beliau dari manusia yang paling cerdas, ya, IQ-nya tinggi.
Berkata Ibnu Khaldun, "Walam yabqa illa madhhabu ahlur ra'yi minal Iraq wa ahlul hadis minal Hijaz, fa ma ahlul Iraq fa imamuhu alladhi istaqarat indahu madzahibuhum Abu Hanifah Nu'man bin Thabit wa maqamuhu fil fiqhi la yalhaq, ya syahida lahu bidzalika ahlu jildatihi khususan Malik wa Syafi'i." Ya, lihat di sini, dan tidak tertinggal dari mazhab-mazhab ahlul ra'yi dari Irak dan ahlul hadis dari Hijaz. Ya, dari Hijaz itu Mekah Madinah, Irak itu Kufah, ahlul ra'yi. Nah, adapun yang ahlul Irak, maka yang paling senior di sana, maksudnya imam di sana adalah seperti kita telah katakan tadi, adalah Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, dan ini telah diakui oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, "An-nasu iyalan, ya, an-nasu iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah." Manusia semua tergantung, ya, di dalam fikih tentang tergantung dengan, bukan tergantung, atau mengikuti Abu Hanifah terhadap memikirkan permasalahan-permasalahan fikih. Dan jadi di sini Imam Abu Hanifah juga di Kufah ini pernah diperintahkan untuk ditawarkan menjadi qadhi, akan tapi beliau menolak, ya, karena beliau sangat wara', ya, atau zuhud, dan menolak profesi sebagai qadhi itu karena nanti banyak pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat, ya, ketika dia menentukan atau menghukumi sebuah permasalahan. Ya, dan beliau juga diperintahkan oleh Khalifah Al-Mansur, ya, Al-Qadha, untuk menjadi hakim di Baghdad, maka akan tapi beliau tidak mau dan menolak. Dan beliau dipaksa untuk melakukannya, akan tapi Imam Abu Hanifah tetap tidak mau, ya, sampai beliau dipenjara oleh khalifah ini dan meninggal di penjara. Ya, itulah dia, ya, kezaliman yang dibuat oleh khalifah ini, pemerintah ini banyak, ya, termasuk kepada Imam Ahmad, kepada Imam Abu Hanifah juga dipenjara. Imam Ahmad lebih-lebih, ya, dipenjara, dicambuk oleh khalifah ini, ya, walaupun mereka Islam, akan tapi mereka mempunyai kesalahan, ya, yaitu tidak menghormati dan menyakiti para ulama. Waqad adraka sittatu min ashabi Rasulullah, ya, waqad adraka sittata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum Anas bin Malik, Abdullah bin Harith, Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Wasilah, Ar-Ridha, kemudian Ar-Radi, kemudian Ma'qal bin Yasar wa ghairihi lam yusbat riwayat. Jadi maksudnya beliau mengambil hadis, ya, dari banyak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Anas bin Malik, Abdurrahman bin Haris, Abdullah bin Haris, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Wasilah, Ar-Radi, kemudian Ma'qal bin Yasar, dan selainnya. Dan beliau mempunyai beberapa guru, ya, dan guru-guru beliau adalah Hamad bin Abi Sulaiman, ya, ini di garis bawahi guru beliau, nanti mungkin kok ujian keluar nih siapa guru Imam Abu Hanifah. Hamad bin Abi Sulaiman, yang mana Ahmad bin Sulaiman adalah berguru
dengan Ibrahim An-Nakhai. Seperti kita ketahui, Ibrahim An-Nakhai ini terkenal pada zamannya di Irak, ya, di Irak, di Madrasatul Ahlur Ra'i. Dan An-Nakhai ini berguru oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana di Madrasatul Ahlur Ra'i. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini yang mana para sahabat, ini yang mana sahabat yang terkenal mengajari Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai ini mengajari Hamad. Kemudian Hamad ini mengajari Abu Hanifah. Ya, kita lanjut. Asyhuru talamidhi, ya, murid-murid beliau yang paling terkenal yaitu ada Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf ini adalah murid senior Imam Abu Hanifah yang terkenal di dalam mazhab Al-Ahnaf, maksudnya di mazhab Abu Hanifah, yaitu Al-Qadil Qudah, yang menjadi hakim. Kemudian Muhammad bin Hasan As-Syaibani, ya. Imam Asy-Syaibani itu adalah bermazhab Hanafi. Kemudian Zafar bin Hadil, ya, bin Al-Hudzail, ya. Kemudian Daud At-Talibi. Kemudian Asad bin Umar, ya, ada 5 murid beliau, yaitu Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zafar bin Hudzail, kemudian Daud At-Talibi, kemudian Asad bin Amr. Itu adalah 5 dari murid beliau yang paling terkenal. Nah, sekarang kita masuk ke usul mazhab mereka. Apa sih usul-usul mazhab Imam Abu Hanifah sampai berbeda dengan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali? Apa sih karakteristik mereka? Ya, kita lihat di sini. Usul mazhab mereka yang pertama berpegang di dalam Alkitab Al-Karim, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, at-tasyaddud fi qubulil hadis, sangat ketat dalam memeriksa hadis, dalam mengambil hadis, ya. Makanya banyak hadis yang tidak sampai kepada mereka karena sangat susah masuk hadis, ya, dan sangat detail memeriksa hadis. Jadi beliau lebih banyak memakai Al-Quran daripada hadis. Kemudian yang ketiga, al-akhdhu bima ajma' alaihi sahabah fi fatawihim, ya, wa ma yakhtalifuna fihi yatakhayyar min araihim wa la yakhruj anha wa la ya'khud bi ra'yi tabi'in li'annahum rijalu mislihi. Lihat di sini, beliau ini banyak mengambil dengan apa yang diijma'kan oleh sahabat dari fatwa-fatwa sahabat. Jadi ijma' sahabat ini adalah hujjah, ya. Hujjah yang benar, ya, yang tidak akan salah. Kenapa? Karena para sahabat ketika telah bersepakat, maka itu adalah hujjah. Nah, beliau banyak mengambil dari ijma' para sahabat. Nah, ketika ada perbedaan dari pemikiran-pemikiran atau ra'yu-ra'yu para sahabat, beliau memilih yang paling benar dan tidak keluar dari situ, dan beliau tidak mengambil dengan ra'yu-ra'yu tabi'in. Kenapa? Karena beliau sama seperti Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah tidak mengambil dengan ulama-ulama yang selevel. Jadi beliau mengambil ilmu dari
ulama-ulama yang levelnya lebih tinggi dari beliau, yang selevel beliau tidak mengambil. Itu maksudnya. Yang ketiga. Yang keempat, at-tawassu' fil qiyas wa wa fardul masail. Beliau sangat luas dalam menggunakan kias, ya. Sangat luas, ya, dikiaskan dari Al-Qur'an dengan begini, dengan begitu, dengan begini, dengan begitu, semua dikiaskan. Jadi beliau banyak memakai kias, yaitu memakai ra'yu wa fardul masail, ya. Dan banyak membahas masalah-masalah. Kemudian yang kelima, akhdhuhu bil istihsan. Yaqulu anhu talamidhuhu Muhammad bin Hasan As-Syaibani kana ashabuhu yunazi'uhu fil qiyas fa idza qala istahsana lam yalhaq bihi ahad. Ya. Yunazi'unahu. Ya, di sini ya beliau banyak mengambil dengan istihsan. Istihsan yaitu yang paling memeriksa dengan yang paling terbaik di dalam syariat. Yang paling terbaik mana itu, ya, yang paling menunjukkan kepada hasan, ya, kebaikan syariat, maka beliau mengambil dengan itu daripada yang lainnya. Nah, sampai berkata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan ashabuhu yunazi'unahu fil qiyas. Fa idza qala istahsana lam yalhaq bihi ahad. Maksudnya tidak ada yang dapat menandingi beliau di dalam istihsan dan qiyas. Nah, yang keenam, akhdhuhum bil hil syariah, ya. Bil hil asy-syar'iyyah, ya. Jadi beliau banyak mengambil terhadap siasat asy-syar'iyyah, siasah terhadap hukum-hukum agama asy-syar'iyyah yang dibolehkan oleh Al-Qur'an. Itu ada usul-usul mazhab mereka, beliau. Maka dengan ini banyak pendapat beliau yang berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, ya. Jadi dipahami saja usul-usul mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Ya, di sini Imam Abu Hanifah tidak terikat dengan hadis, ya, karena sangat sedikit hadis yang datang kepada beliau. Maksudnya tidak banyak, ya, bukan sedikit tapi tidak banyak, dan susah menerima hadis karena jauh di Kufah. Jadi banyak memakai ra'yu dan qiyas. Paham semuanya? Paham, ya? Ya, intisharu mazhabihim. Bagaimana intisharu mazhabihi? Bagaimana tersebarnya mazhab Imam Abu Hanifah ini, ya. Intisharu mazhab Abi Hanifah biwasitati tulabihi, ya. Jadi tersebarnya mazhab Abu Hanifah dengan perantara murid-murid beliau. Murid-murid beliau tadi yang 5 tadi, ya, Abu Yusuf, ya, Asy-Syaibani dan seterusnya. Dan khususnya Al-Qadi Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Dua ini adalah murid yang paling senior yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah di Kufah, ya. Faqad kana Abu Yusuf ra'isan lil qada fi ahdil Mahdi, ya, pada Khalifah Al-Mahdi, ya, Wal Hadi dan Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka Abu Yusuf ini menjadi qadi, dan dengan di sana saat beliau menjadi qadi, beliau menyebar luaskan mazhab Imam Abu Hanifah, yang mana beliau ada guru dari Abu Yusuf ini. Ya, yang mana beliau tidak akan menerima hukum, ya, tidak akan menguruskan hukum kecuali dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, dengan begini tersebarlah mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun Asy-Syaibani, ya, maka beliau menyebar luaskan dengan karangan-karangan beliau, ya, dari bentuk tulisan. Dan beliau sangat mereferensikan tulisan-tulisan beliau dari mazhab Imam Abu Hanifah di dalam mengajarkan dan menggurui murid-murid Asy-Syaibani dan murid-murid beliau, ya. Jadi dari pembaca, untuk mengajari pembaca, beliau mereferensikan atau mengambil dari mazhab
Imam Abu Hanifah. Maka dengan begitu banyaklah yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah ini tersebar di mana? Di Irak, ya, begitu juga Afghanistan, ya, begitu juga Bukhara, kota Imam Bukhari, kemudian Khurasan, kemudian Pakistan, kemudian Al-Hind. Hind itu adalah India. Jadi India itu mazhabnya adalah mazhab Hanafi, ya. Ya, jadi lihat di sini dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwasanya banyak yang mengikuti Imam Abu Hanifah di kalangan ahlul Irak, ya. Dan begitu juga India, dan begitu juga Sin itu Cina, ya. Jadi orang-orang muslim Cina itu fikihnya mengambil mazhab Abu Hanifah. Dan banyak bilad-bilad, maksudnya negara-negara ajam, negara-negara selain Arab itu yang memakai mazhab Imam Abu Hanifah, termasuk Turki Utsmani itu memakai mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, baik di Irak, ya, yang paling terkenal itu di Irak. Ya. Itu dia tentang tersebarnya mazhab beliau. Bagaimana caranya dan di mana saja tersebarnya kita telah membahasnya. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, untuk Tabaqatul Hanafiyah, ya, apa saja periode-periode, ya, di dalam mazhab Hanafiyah, ya, tahapan-tahapannya, kemudian kitab-kitab yang terkenal dari Imam Abu Hanifah, ya, dari mazhab Hanafiyah. Kemudian mustalahat ini mungkin sangat sedikit saja kita pelajari mustalahatul Hanafiyah ini, ya. Dan kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan membahas secara global, ya, sedikit saja tentang ulama-ulama yang tersohor pada mazhab Abu Hanifah, ya, pada mazhab Hanafiyah atau Al-Ahnaf, yaitu dari Abu Yusuf dan seterusnya. Mungkin akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Baru minggu depannya lagi kita masuk ke dalam mazhab Imam Malik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.